Izin Pak ya. Yang Azal kedua, Pak Fardi izin. Pak Pak Fardi, yang kedua langsung tunjuk agar tidak terjadi seperti tadi tunda-menunda. Kedua, ya tadi yang bersedia nomor 2 tadi Ibu Marina ya. Oke. Ya Ibu Marina. Ya baik, Ibu Marina yang nomor 2 silakan. Pak Mustari duluan. Ya. Iya, saya izin share dulu Pak. Share screen-nya Pak ya. Baik, silakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah nampak Bu? Ya, nampak Pak. Sudah ya. Oke. Saya mulai. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin sudah kita laksanakan. Dan pagi ini kita jumpa lagi dengan materi yang baru yang akan Bapak sampaikan pada siang ini. Sekarang kita coba cek dahulu Bismillahirrahmanirrahim. perizinan pada aplikasi Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini sudah Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu laptop. Gimana kabarnya anak-anak Bapak pada siang ini? Baik Baik, Pak. Pak. Sehat Pak. Baik Sehat. Pak. Baik, alhamdulillah. Untuk lebih biar semangat, nanti kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, tolong dijawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa anak? Bisa. Nah, Bapak ulangi ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Semangat. Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini ilmunya makin bertambah dan berkah. Sebelum kita mulai acara kegiatan belajar kita pada siang hari ini, Bapak minta tolong dipimpin doa oleh Ketua Kelas Pak Ananda Rizen. Silakan dipimpin. Baik Pak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman Warzukni rahmah. Amin. Tegak, Terima kasih Ananda Rizen. Selanjutnya akan Bapak absen satu persatu ya. Yang disebut namanya tolong dilambaikan tangannya dengan mengucapkan hadir. Siap anak-anak? Ya Pak. Pak. Ananda Irawati. Hadir? Kamu itu ya. Hadir Pak. Mungkin jaringan ya. Bapak lanjutkan. Yusra Erita. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Marina. Masih di mute itu. Suaranya Ananda Marina. Lanjut. Irsadul Abdillah hadir? Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Ananda Rizen hadir? Hadir Pak. Rohmawati hadir? Hadir Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, ayo Bapak minta tolong anak-anak ambil posisi duduk yang
yang selesa, yang nyaman. Nah, hari ini sekitar 20 menit Bapak akan menjelaskan materi yang baru. Ya, silakan diatur tempat duduknya, boleh sambil duduk, yang boleh sambil di lantai atau di sofa atau di meja belajarnya boleh. Yang penting nyaman, dan nanti mudah-mudahan pelajaran kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lanjutkan materi hari ini. Kita akan belajar mengenai tentang sholat. Kemarin kita sudah belajar namanya toharoh, yaitu toharoh menggunakan air dan menggunakan debu. Salah satunya sebelum sholat kita harus terlebih dahulu dengan wudhu. Oke, Bapak mau tanya Ananda Irsadul. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Tentang toharoh. Ya. Salah satu cara toharoh, Nak Rizyan, gimana? Masih ingat? Kayak pakai air, Pak. Pakai air. Ya. Nah, Nanda Marina, pakai air itu kalau toharoh menggunakan air, itu disebut wudhu atau tayamum? Wudhu, Pak. Wudhu. Nah, Ananda Rohmawati, apakah bisa membedakan wudhu dan tayamum? Ya. Mana Rohmawati nih? Saya bisa, Pak. Oh iya, dibantu, silakan. Ya, kalau berwudu itu kita pakai air. Ya, kalau betul. bertayamum pakai tanah, Pak, atau debu, Pak. Oke, yang lain gimana? Mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin kemarin Bapak ada jelaskan ada yang menggunakan daun mungkin atau tisu? Nggak ada ya? Oke, kalau daun atau tisu itu kita gunakan untuk istinja. Nah, adapun untuk kegiatan bersuci, kita gunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau tidak ada ketemu air, misalnya musim kemarau, di daerah kita sudah 1 tahun tidak hujan, kering, air laut kering, maka kita boleh wudhunya diganti dengan debu yang suci dan mensucikan. Oke, hari ini masalah sholat, kira-kira ada yang tahu tidak apa hubungannya wudhu dengan sholat? Ada? Silakan diangkat tangannya yang bisa membedakan. Bang Ananda Riza nih, semangat. Ya. Yuk. Wudhu dengan sholat itu salah satu syarat, Pak, untuk kita melakukan sholat. Kalau tidak berwudhu, kita nggak suci kita dong, Pak. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Mudah-mudahan lebih semangat. Biar lebih semangat, sebelum materi Bapak lanjutkan, nanti akan Bapak kasih door prize. Ini door prize, karena hari ini belajarnya luring, belajarnya laring, dalam jaringan dan butuh kota. Nanti Bapak sampaikan setelah pelajaran, nanti Bapak ada kuis. Di kuis itu dijawab dengan cepat. Yang semangat dapat, yang jawab pertama nanti Bapak kasih door prize paket internet ini sebesar 10 giga. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Allahumma amin. Oke, kita lanjutkan. Materi hari ini yaitu tentang menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Adapun keterampilan yang nanti Bapak harapkan, anak-anak Bapak nanti bisa mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan setelah pelajaran ini selesai, semua anak-anak Bapak bisa memperbaiki sholatnya. Karena sholat kita sudah lakukan setiap hari, jadi hari ini kita hanya memperbaiki dan diskusi masalah sholat, kira-kira sholat yang telah kita lakukan sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam. Kemudian indikator yang akan Bapak sampaikan hari ini mulai dari pengertian dan dalilnya, membandingkan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya. Nanti kita akan bahas masalah rukun sholat dan hal-hal yang disunahkan atau perbuatan yang disunahkan dalam sholat. Adapun tujuannya
Nah, tujuan hari ini pelajaran kita salah satunya di antara peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat fardu 5 waktu. Peserta didik mampu menyimpulkan dasar hukumnya atau perintah tentang perintah sholat, mengapa sholat itu menjadi wajib. Kemudian Bapak harapkan setelah pelajaran ini semua anak-anak Bapak bisa membedakan syarat sah, syarat wajib sholat fardu 5 waktu. Manfaatnya, wah ini manfaatnya banyak sekali pelajaran kita hari ini. Minimal memperbaiki tentang sholat kita dan bisa menunjang kualitas sholat kita. Karena ibadah yang pertama akan dihisab di yaumul akhir nanti pasti sholat. Apalagi sholat fardu yang hukumnya wajib bagi kita semuanya. Untuk peta konsep hari ini, Bapak akan mencoba membatasi masalah yang akan kita bahas hari ini mengenai pengertian hukum dengan syarat sah, kemudian sunnah-sunnah dan rukun-rukun dalam sholat. Jadi bisa dicek materinya akan Bapak share. Oke, anak-anak Bapak, lanjut. Bapak minta Ananda Irsyadul Abdillah. Nampak nak di layar gambarnya? Nampak, Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau nampak, ayo coba berikan pendapat Ananda Irsyad. Seseorang yang sedang melakukan sholat. Oke, yang lain gimana? Apakah pendapat Ananda Irsyad sudah benar? Ini ya Pak, benar Pak. Ini salah satu gerakan dalam sholat. Bukan gerakan dalam wudhu, tetapi dalam sholat. Oke, berikutnya, ayo Ananda Mariana, ayo coba dilihat di layarnya. Itu silakan. Kira-kira apa tanggapannya ya? Assalamualaikum Pak. Mariana? Orang yang gerakan sujud dalam sholat, Pak. Oh, berarti ini termasuk gerakan dalam sholat. Mudah-mudahan anak Bapak, ternyata anak Bapak semuanya udah pandai semua, apalagi tentang sholat. Oke, Bapak coba akan menjelaskan sedikit materi pengertian tentang sholat. Secara bahasa, sholat itu doa, memohon kebajikan dan pujian. Sedangkan menurut istilah Bapak ambil dua konsep dari fuqaha. Fuqaha itu orang-orang yang ahli di dalam ilmu fikih. Mereka berpendapat, pendapat pertama, yang namanya sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pendapat kedua, sholat adalah menghadapkan hati kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya, serta menuntun di dalam jiwa rasa keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan Allah. Macam-macam sholat. Nah, sudah tahu semua ya anak-anak Bapak ya? Ini yang kita bahas adalah sholat fardu. Jangan keluar dari sholat fardu. Hari ini kita konsentrasi tentang sholat fardu. Sholat fardu itu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Isya berapa rakaat, nak? 4. Subuh? 2. Zuhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Alhamdulillah, berarti udah bisa semuanya ya. Adapun perintah salat, Bapak ambil salah satunya dalam surah Al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak ambil satu lagi dalilnya tentang salat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku, kata Rasulullah, sholat. Berikutnya, karena kayaknya anak-anak Bapak ini kurang semangat ya. Oke, ini ada sedikit hiburan dari Bapak. Tolong yang Bapak tanyakan itu sebutin warnanya. Tetap layar laptopnya atau PC-nya, sebutkan warnanya saja. Misalnya seperti ini, kuning, merah, biru. Berbaris ya anak-anak ya. Ya. Tapi sama-sama, sama-sama. Sebutin warnanya saja. Oke. Bisa? Bisa. Yap. Ya. 1, 2, 3. Mulai dari sini. Kuning. Iya. Merah. Betul. Iya betul. Biru. Biru.
Semangat lagi. Biru. Ini warnanya. Biru terus. Warnanya biru kan? Ini warnanya biru terus. Ini? Kuning. Iya, ini? Merah. Ini? Biru. Biru terus ini? Merah. Merah terus? Kuning. Kuning. Ini? Kuning. Kuning. Kok suaranya cuma satu ya? Enggak ungu. Ini kuning terus? Hitam. Hitam. Oke. Lebih kompak lagi, lebih semangat. Ayo tatapnya ke ini, ke laptop ya. Ke PC-nya masing-masing. Kuning, merah, biru. Lebih cepat. Kuning, merah, biru. Kayak gitu ya. Yang ditanyakan hanya warnanya. Yang ditanyakan hanya warnanya saja. Ayo, 1, 2, 3 ulangi. Kuning, merah, biru. Biru. Kuning, merah. Biru. Biru ya. Iya. Kuning. Iya. Ungu. Kuning, Oke, merah, oke. biru. Oke. Merah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikutnya akan Bapak bagi kelompok. Kemarin minggu kemarin Bapak sudah meminta anak-anak Bapak untuk menyediakan karton atau kertas. Ya, ditunjukkan karton atau kertas seperti ini. Dan boleh pena, boleh spidol, nak ya. Boleh pena, boleh spidol. Sudah dibawa, nak? Ayo ditunjukkan. Spidolnya sama kertasnya. Oke, Bapak akan bagi kelompok. Kelompok 1 itu Ananda Irsadul dengan Ananda Rizen, satu kelompok. Kelompok 1 selesaikan cari perbedaannya antara syarat sah dengan syarat wajib sholat. Nanti ditulis di sini. Nanti tulis di kertas ini. Kelompok 1 Ananda Irsadul dengan Ananda Rizen. Cari di buku. Di bukunya dibawakan ya. Dibuka bukunya. Bab 3 itu masalah ketentuan sholat fardu. Di sana disalin di kertas ini mengenai syarat sah dan syarat wajib. Kelompok 2 Ananda Marina dengan Ananda Rohmawati itu membahas masalah rukun sholat. Boleh mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau di buku itu kan Imam Syafi'i 13 rukun. Boleh sana dituliskan nanti di kertas tugasnya itu. Kemudian kelompok 3 itu Ananda Jusra Erita dengan Ananda Irawati itu membahas sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu kan ada sunnah ai'ah dengan sunnah abad. Itu tolong dipisahkan nanti untuk kelompok 3. Kelompok 2 boleh dipisahkan rukun kolbi, kauli, dan fi'li dalam sholat. Dari 13 itu dikelompokkan. Misalnya rukun kolbi itu niat dan tertib, misalnya seperti itu. Siap anak-anak? Siap anak-anak Bapak? Siap ya? Semangat. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Ayo selesaikan tugasnya. Ya, 5 menit saja. Nanti diskusi dengan kawannya, walaupun kita jarak jauh, tapi Bapak minta tetap kompak ya. Oke, silakan dikerjakan. Karena sudah selesai dan habis waktu, gimana kelompok 1? Sudah dapat? Silakan salah satunya presentasi hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1. Ananda Irsadul dengan Ananda Rizen membahas masalah syarat sah dan syarat wajib sholat. Yalah. Atau ada kendala kelompok yang lain? Mungkin kelompok yang lain ada kendala, silakan boleh di-share di sini, sharing nanti Bapak ya, Ananda Marina. Ya. Silakan. Soalnya nomor berapa tadi, Pak? Ananda Marina kelompok 2 ya. Kelompok 2, tentukan Kelompok hal-hal yang 2 termasuk rukun sholat. Ya. Yang 13 saja kita pakai ya. Ya, Pak. Oke. Mungkin kelompok 1 ada masalah? Ada masalah?
Kelompok 1 nggak ada. Kelompok 3 gimana? Ananda Jusra sama Irawati? Sudah, Pak. Sudah aman ya. Ayo kita Ya, aman, presentasi Pak. kelompoknya. Dari kelompok 1, silakan. Hasil diskusinya secara garis besar aja disampaikan. Ketua nyampaikan ke Pak, ketua saya Pak Nah, Irsa. izin. Oh iya, silakan Ananda Irsadul menyampaikan. Atau bergantian, itu kan ada 2 itu, syarat sah dengan syarat wajib. Mungkin Ananda Irsadul menyampaikan syarat sah sholat, Ananda Rizal menyampaikan syarat wajib sholat. Ayo, silakan. Oh, Oke. Satu aja Pak, satu aja yang disampaikan. Syarat sah sholat berwudu Pak. Berwudu, syarat sah sholat. Ya. 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 Kelompok 2, rukun sholat. Gimana? Aman ya? Aman. Kelompok 3, hal-hal Pak. yang disunahkan dalam Kelompok sholat. 2, Pak. Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2 dulu. Kelompok 2, rukun sholat yang pertama itu niat. Yang kedua berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Iya. Membaca surat Al-Fatihah. Rukuk dengan tumak ninah. Iktidal. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Duduk tasyahud awal. Dan akhir membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi, membaca salam pertama, kemudian yang terakhir tertib. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ingin mau ditanyakan, silakan kelompok 1 atau kelompok 2 ingin ditanyakan boleh. Mumpung kita lagi tatap muka meskipun daring. Ada mungkin dari penyampaian kelompok 2 yang belum jelas, atau ada yang ketinggal rukunnya mungkin, atau tergabung yang disebutin oleh kelompok 2 rukun ternyata di sana syarat wajib atau sunnah-sunnah dalam sholat, tetapi dimasukin ke dalam rukun sholat. Mungkin ada? Kalau tidak ada berarti Bapak anggap sudah paham semuanya. Ayo kita refleksi lagi mengenai materi kita hari ini. Oke, Bapak akan ambil ke pertemuan kita hari ini, ya. Gimana? Mau nanya, Pak. Oh, mau nanya. Silakan, Nak. Silakan. Pak, kalau Iya. sholat, misalkan rukun sholat ada yang ketinggalan atau lupa, itu gimana Pak sholatnya? Diteruskan Rukunnya, atau ya. gimana, atau sah atau gimana Pak? Ya. Kalau rukun itu sebenarnya ruh dalam sholat. Kayak kita ada ruh dan jiwa. Coba kalau jiwa kita tidak ada ruhnya gimana? Bisakah kita hidup? Tidak. Begitu dengan sholat. Rukun sholat itu ruh. Jadi yang menghidupkan sholat itu rukun sholat. Jadi apa konsekuensinya kalau rukun sholat tertinggal? Rukun sholat tertinggal maka sholatnya itu tidak dapat apa-apa. Hanya dapat capek doang loh. Jadi kita tak dapat apa-apa, tak dapat pahala. Jadi gimana caranya? Tidak bisa kita ganti dengan sujud sahwi, tidak bisa. Atau kita lanjutkan terus sholatnya, tidak. Jadi yang tepatnya kalau rukun sholat tertinggal satu saja. Rukun sholat satu saja, misalnya terlupa membaca niat. Satu niat ya. Lupa membaca niat dalam sholat. Maka sholat itu diulang. Wajib diulang. Wajib diulang. Nah, beda dengan sunnah sholat yang tertinggal. Kalau sunnah sholat, misalnya sunnah abad tertinggal, maka dianjurkan sujud sahwi. Itu beda ya, sunnah dengan rukun. Kalau rukunnya terlupakan, terlewatkan, maka wajib diulang sholatnya. Paham Nak ya? paham. Alhamdulillah. Oke, pertemuan hari ini Bapak cukupkan, tapi sebelum Bapak cukupkan, ini Bapak ada LKPD. Nah, Bapak sudah share itu di Classroom. LKPD yang ini Nak ya, LKPD yang ini. Tolong diselesaikan hari ini. Kira-kira kayaknya 5 menit itu selesai itu. Nah, ini yang halaman kedua. Nanti ada link
link videonya. Nah, nanti di subscribe ya nak ya. Itu channel Bapak itu di subscribe, lumayan lah. Hitung-hitung membantu Bapak ini. Di subscribe channel Bapak, setelah nonton di like gitu ya. Itu Ya, Pak. nanti ada di sini video tampilannya penjelasan ulang materi kita hari ini. Paham ya? Diselesaikan, nanti dikumpulkan di classroom dengan cara difoto, ditulis kelompoknya. Kelompok 1 Ananda Irsyadu dan Ananda Risen, itu tulis kelompoknya. Nanti difoto, diserahkan namanya, itu ini tulis di sana keterangan Pak, ini tugas saya. Nah, udah saya selesaikan, ini kelompok 1 Pak. Nah, seperti itu. Dulunya kalau yang cepat ngumpulin itu akan Bapak koreksi dan kemungkinan dapat nilai tinggi. Jadi semakin cepat ngumpulin tugasnya di classroomnya, maka nilainya akan mendapatkan yang lebih tinggi. Paham ya nak ya? Kalau ini sudah, karena kita sudah bahas rukun sholatnya, Bapak akan coba latihannya itu tinggal di classroom, coba dibuka classroomnya, tampilannya seperti ini. Ini seperti ini Bapak sudah buat. Kemarin itu sudah ada yang bergabung di kelas Bapak. Itu tinggal klik aja nak, diklik aja ini, dan ini tokennya nanti masuk. Nah, itu masuk latihan kita pertemuan hari ini, materi tentang sholat fardu, sudah bisa login dan bisa kerjakan. Boleh kerjakannya sambil lihat buku, boleh cari sumber yang lain, boleh dibanding-bandingkan, boleh. Tolong dikerjakan tepat waktu. Bisa nak ya? Bisa. Nanti dapat ini loh, dapat Bapak sediakan pakai internet, jangan takut kuotanya habis, Bapak ganti. Besok sudah bisa diambil di sekolah, tapi tetap menggunakan pakai masker dan cuci tangan, dan ingat dalam keadaan sehat. Jadi besok pagi Bapak tunggu di sekolah yang nanti Bapak sebutkan namanya, untuk mengambil paket kuota internetnya. Oke, karena sudah selesai pertemuan kita, anak-anak Bapak sudah mendapatkan ilmunya, mulai dari pengertian sholat, mulai dari dalil, menyimpulkan tentang syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah pandai-pandai semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh hari ini berkah, bertambah. Bapak doain sholatnya makin khusyuk, makin tumak ninah, dan kalau bisa jangan aja sholat fardunya yang dikerjakan, tetapi ditambah dengan sholat sunnahnya. Bisa nak ya? Bisa? Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Sama-sama. Yuk ketua kelas, Ananda Rizen dipimpin. Masih mood nak? Siap gerak, hormat gerak, berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Ini akan Bapak sebutkan yang mendapat kuota, karena yang paling semangat tadi besok pagi boleh diambil di sekolah nak ya. Ananda Risen, tepuk tangan. Ananda Risen dapat berhak mendapatkan paket internet. Berikutnya kelompok yang terbaik. Nanti Bapak kasih 2 kartu ya, karena 2 orang 1 kelompok. Kelompok 1, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker karena sekarang masih pandemik, dan ingat pesan kata Ibu. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak mohon undur diri. Bapak tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.